Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-56. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La tufrihuka at-ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. La tufrihuha, jangan menjadikan bahagia atau bergembira kepadamu apa at-ta'atu sebuah ketaatan, sebuah ibadah, amal ibadah atau sebuah kesalehan yang Anda lakukan. Jadi jangan kamu merasa gembira, merasa berbahagia atas kesalehan, atas kebaikan, atas ibadahmu. Li'annaha barazat minka, li'annaha karena sesungguhnya ketaatan atau kesalehan itu barozat muncul atau keluar minka dari dirimu atau dari engkau. Artinya bahwa jangan sampai kamu itu merasa bangga, merasa gembira atas ketaatan yang kamu lakukan, dan lebih-lebih kamu merasa bahwa ketaatan itu bersumber dari kamu sendiri, dari engkau. Jadi itu nggak benar. Jadi melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal, melakukan kesalehan, ya, tapi merasa bahwa itu kebaikan dan kesalehan itu lahir dari dirinya, seakan-akan merupakan kekuatan darinya. Itu jangan sampai seperti itu. Maka itu la tufrihuka, jangan sampai menjadikan bahagia atau gembira kepadamu apa atau ta'at di annaha karena sesungguhnya ta'at itu barozat muncul apa ta'at minka pada dirimu. Terus bagaimana yang benar? Yang benar itu kalau Anda melakukan ketaatan boleh berbahagia, boleh bergembira, ya, tapi jangan merasa bahwa ketaatan, kesalehan, amal ibadah yang kamu lakukan itu merupakan usahamu, merupakan perbuatan yang bersumber dari kamu. Jangan. Tetapi yang benar adalah wafrah, bergembiralah engkau biha dengan ketaatan, li annaha karena sesungguhnya ketaatan itu barozat muncul atau keluar yang bersumber minallahi dari Allah ilaika kepada. Nah ini baru yang benar. Tapi berbahagialah, berbanggalah dirimu ketika melakukan ketaatan itu, ya, karena ketaatan itu bersumber dari Allah. Itu baru yang benar. Jangan kamu merasa bahagia, bergembira, berbangga diri dengan setiap kesalehan atau perbuatan baik atau ketaatan. Ya, lebih-lebih yang dimaksudkan adalah ketaatan yang kamu sematkan, ya, bahwa semua itu bersumber pada diri. Lah, kamu boleh berbahagia atas kesalehan kamu, atas ketaatan kamu, ketika kebahagiaan kamu itu kamu iktimatkan, kamu sandarkan bahwa ketaatan itu merupakan pemberian Allah. Itu baru yang benar. Maka itu kul bi fadlillah, kul katakanlah oleh Muhammad, bi fadlillahi karena sebab karunia Allah, wa birrahmatihi dan karena rahmatnya Allah, karena fadlnya Allah,
karena rahmatnya Allah lah kamu itu boleh berbahagia. Fabidzalika maka dengan itu, fabidzalika maka dengan rahmat Allah, dengan fadl Allah, falyafrahu maka bergembiralah kalian semua. Adapun yafrah, adapun fadl Allah, berbahagia karena fadl Allah itu khairun, jauh lebih bagus, mimma dari sesuatu yajma'una yang mereka kumpul. Ya ini luar biasanya. Jadi ketika kita mengiktimatkan, menyandarkan atas segala kebaikan, kesalehan, amal ibadah itu kalau disandarkan kepada Allah, dan kemudian kita rasakan kebahagiaan itu karena sumbernya karena sumbernya ketaatan dan kesalehan itu berasal dari Allah, maka itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang kamu kumpulkan di alam semesta ini. Ya, dengan bahagianya, dengan rasa senangnya kamu atas fadl Allah, atas rahmat Allah, ya, atas ketaatan yang dihadirkan oleh Allah kepadamu, itu jauh lebih bagus daripada kamu beramal banyak tapi kamu iktimatkan, kamu sandarkan, kamu akui bahwa ketaatan, kesalehan, amal ibadah itu bersumber dari kamu. Kultu saya katakan, qad taqaddama sungguh telah berlalu penjelasan qad taqaddama telah lalu fil hadisi di dalam hadis. Ya, ini ada hadis yang mana hadis ini sudah pernah kita baca pada halaman sebelumnya. Hadis itu mengatakan begini, man sarrathu hasanatuhu, man adapun barang siapa itu sarrathu menjadikan senang atau bergembira kepada seseorang, apa hasanatuhu, kebaikan seseorang atau kebaikan wasaat, dan menjadikan jelek atau menjadikan susah, apa sayiatuhu, yaitu kejelekannya man, ya, bahwa maka adapun orang yang senang bahagia ketika bisa melakukan kebaikan ketaatan dan merasa sedih ketika melakukan kemaksiatan, maka itulah yang disebut bahwa mukminun, itulah bahwa maka adapun man sarothu itu adalah mukminun, seorang yang mukmin, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah. Qismun farahu fariha, ya, fariha yafrahu, qismun farihu biha lima yarjuna alaiha minan na'im wa yadfa'una biha min adzabihil alim. Qismun adapun bagian pertama atau kelompok pertama itu farihu, mereka adalah kelompok orang-orang yang merasa bahagia, merasa bergembira, ya, biha dengan ketaatan. Ini kelompok yang pertama yang ada pada diri hamba Allah itu, biha dengan ketaatan. Jadi ada kelompok orang yang disebutkan di sini adalah kelompok orang pertama ini, di mana mereka bahagia, mereka merasa bangga dengan segala kesalehan dan ketaatannya. Karena apa? Ini alasannya. Lima yarauna, karena sesuatu, yarauna yang mana mereka melihat, alaiha atas ketaatan, minan naimi, ya, minan naimi dari nikmat, kenikmatan surga. Wa yadfa'una, dan mereka menolak dia dengan ketaatan itu min azabin alimi, dari min azabihi, ya, min azabihi dari azabnya, ya, dari azabnya, al alimi dari azabnya Allah, al alimi yang maha pedih, yang sangat pedih. Jadi ada kelompok orang model beribadah mereka itu, di mana mereka itu sangat merasa bahagia
merasa bangga dengan kesalehan dan ketaatannya itu. Karena apa? Karena mereka berharap atas ketaatannya itu bahwa mereka kelak ya minan laimi akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan surga. Dengan ibadah itu maka dia akan diselamatkan. Wa yadfa'una, dan mereka menolak ya, dan mereka akan diselamatkan, akan dijauhkan. Dia dengan ibadah, dengan ketaatan tadi diselamatkan min adzabihil alim, dari azabnya Allah yang maha pedih. Itu ada kelompok orang seperti itu. Jadi ibadahnya itu hanya kepentingannya adalah ingin mendapatkan surga. Kepentingannya ibadahnya itu hanya ingin dijauhkan dari siksa. Sehingga ini seperti orang yang bekerja kepada seorang juragan. Seperti orang yang bekerja kepada seorang juragan. Apakah ini tidak boleh? Ya boleh, kalau memang makomnya di sini. Kelas ibadahnya itu masih lebih bersifat matematika ya. Ya. Jadi seperti orang bekerja ingin karena upah saja. Bukan karena rasa tahabbub, rasa mahabbah kepada Allah, tidak, tetapi karena ingin mendapatkan upah. Dan tentu pada kelompok ini ya, pada kelompok ini kalau model ibadahnya seperti ini, jadi ketika bisa melakukan ketaatan bahagia banget. Karena apa? Dia melihat akan mendapatkan surga dan akan dijauhkan dari neraka. Model-model ibadah ini biasanya sangat membahayakan. Artinya apa? Artinya andaikan Allah tidak menciptakan surga, di mana surga itu merupakan satu reward yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang beribadah. Dan andaikan Allah tidak menciptakan neraka, kita bisa pastikan pada kelompok pertama ini tidak akan pernah beribadah, tidak akan pernah melaksanakan perintah Allah, tidak akan juga sholat, saya kira. Karena apa? Karena mereka model ibadahnya seperti orang yang bekerja. Jadi tujuannya hanya upah, ya, tujuannya adalah hanya karena upah. Dan ini sangat bahaya ini ya. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, andaikan Allah tidak menciptakan surga, pasti mereka tidak akan pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa itu? Fahum, maka adapun mereka ya rauna, telah melihat. Fahum, maka adapun mereka kismun ya, pada kelompok yang pertama itu ya rauna, mereka melihat, meyakini atau melihat suduroha, akan munculnya ketaatan ya, min anfusihim, dari dirinya mereka, li anfusihim, untuk kepentingan mereka. Karena mereka menganggap bahwa ibadah itu ya, mereka melihat bahwa ibadah yang keluar pada dirinya itu untuk dirinya. Karena mereka itu masih melihat bahwa ketaatan, kesalehan ya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu dia merasa itu bersumber dari dirinya. Jadi tidak ada rasa bahwa ketaatan itu bersumber dari Allah, begitu. Jadi tidak ada itu. Mereka masih melihat bahwa ketaatan, kebaikan, kesalehan itu dia yang melakukan sendiri. Dan itu jelas li anfusihim, untuk kepentingan sendiri. Lam yatabarra'u, mereka tiada melepaskan minha, dari fiha, di dalam ketaatan, min haulihim, dari daya mereka, wa quwwatihim, dan kekuatan mereka. Artinya apa? Artinya mereka masih mengikat ya, tidak melepas itu artinya masih mengikatkan, masih menempelkan ya, mereka masih menempelkan, mereka masih mengikatkan, tidak melepaskan ya. Artinya tidak melepaskan bahwa ketaatan itu sesungguhnya bersumber dari Allah, tidak ya. Lam yatabarra'u mereka, jadi mereka tidak melepaskan di dalam ketaatan itu min haulihim, dari daya mereka, wa quwwatihim, dan kekuatan mereka. Jadi mereka itu masih mengikat bahwa ibadah, kesolehan, ketaatan itu merupakan daya dan kekuatan mereka ya, daya dan kekuatan mereka. Yaitu persoalannya. Jadi mereka itu masih melihat keluarnya
kebaikan dan ketaatan itu dia melihat bahwa itu bersumber dari dirinya, ya, tidak melihat Allah. Lah, yang benar itu tentu kebahagiaan dan kegembiraan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semestinya, ya, semestinya kegembiraan itu karena ketaatan itu merupakan fadl Allah, rahmat Allah yang dihadirkan kepada kita. Ya, ini yang berbeda. Makanya ini di kelompok pertama. Wahum, dan adapun mereka, padahal mereka itu min ahli qauli ta'ala, padahal mereka itu adalah orang yang ahli sering mengucapkan kalimat, orang-orang yang mengucapkan kalimat Allah, dawuhnya Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Ya, coba kita kan sering, ya, bukan hanya sering, bahwa setiap sholat yang kita kerjakan 5 waktu, kita selalu menyampaikan, ya, taslim kita, kepasrahan kita, tujuan ibadah kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah na'budu, kami menyembah. Ya, padahal mereka itu ahli mengucapkan dawuhnya Allah, iyyaka na'budu, tapi dalam kenyataannya mereka kan bukan ansih, ya, bukan murni iyyaka na'budu kan. Jadi iyyaka na'budunya itu karena apa? Pengen surga dan takut dengan neraka. Maka itu saya katakan tadi, andaikan Allah itu tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, saya yakin mereka tidak akan pernah ibadah. Atau barangkali yang aneh itu, padahal mereka itu min ahli, orang yang ahli mengucapkan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah na'budu, kami menyembah. Tapi kenyataannya, ya, kenyataan sejatinya itu hanya di ucapan doa, ya, bukan semata-mata na'budu, iyyaka na'budu itu murni tidak, tetapi karena punya kepentingan, pengen apa? Mendapatkan surga dan takut karena neraka. Wa qismun, ini bagian yang kedua. Wa qismun, dan bagian kedua, farihu, mereka senang, berbahagia, bergembira, biha, karena ketaatan. Pada kelompok kedua ini, mereka ketika melakukan ketaatan, melakukan amal ibadah, melakukan kesalehan, mereka berbahagia. Berbahagianya itu min haitsu, dari adapun sisi, innaha, sesungguhnya ketaatan itu anwaru ridho, merupakan tanda atau indikator keridhoannya Allah. Wal qabuli, dan sebagai tanda atau indikator bahwa itu diterimanya oleh Allah. Jadi kelompok yang kedua ini tidak lagi ibadahnya itu karena ingin punishment, ingin reward, tidak, bukan karena surga, tidak, bukan takut karena neraka. Pada kelompok kedua itu kebahagiaan mereka, rasa gembira mereka ketika bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan kesalehan itu karena mereka itu melihat bahwa innaha unwanu ridho, bahwa ketika saya bisa, bahwa kelompok kedua ini ketika dia bisa melakukan kebaikan itu, bahwa dia melihat bahwa di situ ada tanda-tanda keridhaan Allah, bahwa di situ ada tanda-tanda diterima oleh Allah. Ya, jadi ada ingin mendapatkan ridho, gitu ya. Wasababu, nah ini juga pada kelompok yang kedua ini, dan dengan kebahagiaan, dengan rasa gembira atas bisa melakukan ketaatan, atas bisanya mereka melakukan kesalehan, amal kesalehan itu, karena itu menjadi sebab fil qurbi, di dalam dekatnya kepada Allah, wal wusuli, dan bisa wusul kepada Allah. Ini yang menjadikan mereka bahagia itu karena bisa wusul, bisa dekat dengan Allah. Ya, bukan karena pengen diberi opah, bukan pengen karena gaji, tapi pengen mendapatkan cinta dari Allah. Mungkin bisa komunikasi, ya, dengan Allah. Kalau diibaratkan orang bekerja itu pada level ini, bahwa mereka itu ingin mengabdi saja, ingin mengabdi. Dia tidak menghitung akan gajinya dari apa yang ia lakukan,
ya, dari apa yang ia abdikan itu, ketaatan yang ia lakukan itu, kesalehan yang ia lakukan itu bukan pengen minta upah, tetapi pengen bisa dekat, bisa sering, bisa omong-omongan, bisa ada di dalam hatinya juragannya itu. Ya, ini sudah level kedua, lumayan bagus. Faya, maka ada pun kelompok kedua itu hadaya minal malikil karim, bahwa pada kelompok yang kedua yang senang, merasa bahagia dari ketaatan itu karena itu sebagai ciri keridhaan Allah, dan juga ketaatannya itu sebagai sebab ingin bisa usul kepada Allah. Itu merupakan hadaya, itu adalah hadiah-hadiah, merupakan pemberian-pemberian minal malikil karim, dari sang maha penguasa al-karimi yang maha mulia. Jadi pada kelompok kedua ini, bahwa itu semua, ya, kelompok kedua bisa mencapai menjadi kelompok kedua itu merupakan pemberian-pemberian dari Allah, dari zat yang maha berkuasa dan yang mulia, dan sekaligus wamatoya, menjadi kendaraan. Jadi kelompok kedua ini bahwa ini kebahagiaan ini atas mereka bisa melakukan ketaatan itu, bahagianya itu karena di situ melihat ada ridhonya Allah, itu sekaligus wamatoya, ya, pada kelompok ini menjadi satu kendaraan tahmiluhum yang bisa membawa mereka, tahmiluhum yang bisa membawa apa matoya hum kepada mereka ila hadratin naimi, menuju, ya, menuju yaitu hadirnya nanti di yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. La yarawna, mereka tidak melihat li anfusihim, pada diri mereka, tarkan akan meninggalkan, wala fi'lan, dan tiada melihat yang mengerjakan, wala quwata, dan tiada melihat itu kekuatannya, wala haulan, dan tiada melihat mereka itu akan daya. Jadi pada level ini bahwa ketaatan itu dijadikan kendaraan. Ketaatan itu dijadikan sebuah kendaraan yang mengantarkan mereka untuk apa? Hadratin naim, untuk menuju kehadirat, ya, Allah yang memberikan kenikmatan. Sehingga mereka tidak melihat lagi la yarawna li anfusihim, dia tidak melihat pada dirinya lagi apa yang ia tinggalkan, dia bisa meninggalkan kemaksiatan, sudah tidak melihat lagi bahwa mampunya mereka bisa meninggalkan kemaksiatan itu karena dirinya, sudah tidak melihat. Ketika dia melakukan kebaikan, ketaatan, kesolehan, juga tidak melihat bahwa ketaatan dan kesolehan itu bersumber dari dirinya. Begitu juga dia sudah tidak bisa melihat, tidak melihat lagi bahwa semua kebaikan itu merupakan kekuatannya, semua kesalehan itu merupakan daya, tidak. Tapi mereka iktimatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarawna annahum mahmuluna bil qudratil azaliyah. Yarawna, mereka melihat, annahum, sesungguhnya mereka itu mahmuluna, dibawa mereka. Ya, jadi mereka itu sadar bahwa ketika dia bisa melakukan ketaatan, kesalehan, ibadah, bisa melakukan amal yang baik, itu sesungguhnya mereka itu telah dibawa. Dia melihat ini karena dibawa. Dibawa siapa? Mereka itu bil qudratil azaliyati, dengan kuasanya Allah al-azaliyati yang sejak dulu telah ditetapkan. Ini semuanya itu karena sudah kudrohnya Allah, ya. Musarrifuna, ya, yang telah diatur. Mereka telah diatur anil masyiati, dari kehendak al asliyati yang asli. Jadi kehendak yang sudah sejak dulu keasliannya. Wahum, padahal mereka min ahli qauli ta'ala,
adalah orang-orang yang ahli mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu lah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami minta pertolongan. Nah ini ya, semestinya ini masih dikritik pada tingkatan mereka. Sesungguhnya ibadah itu jangan jadi kendaraan, ya, jangan dijadikan kendaraan seperti itu, atau hanya sebagai melihat tanda-tanda keriduan. Padahal pada kelompok kedua ini juga, kelompok ini adalah orang-orang yang ahli membacakan surat Fatihah dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa ahlul qismil awwali, maka adapun bagian kelompok yang pertama, ibadatuhum itu ibadatuhum adapun ibadah mereka itu lillahi karena Allah. Wa ahlul qismi tsani adapun kelompok golongan bagian kelompok yang kedua, ibadatuhum adapun ibadahnya mereka billahi dengan Allah, wa bi qudratillahi dan dengan mengikuti kudrahnya Allah, wa bainahuma dan di antara keduanya itu antara kelompok yang pertama bagian bisa melakukan ketaatan itu karena dia pengen surga, ya, dan pengen jauh dari neraka, dengan kelompok yang kedua bahwa kebahagiaan mereka bisa melakukan kesalehan itu karena pengen dekat dan usul kepada Allah. Itu jelas wa bainahuma di antara keduanya itu furukun kabirun, ada perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Wa qismu salis dan adapun kelompok yang ketiga, ini yang terakhir, farhuhum. Wa qismu salis adapun kelompok yang ketiga itu farhuhum, adapun kebahagiaan mereka billahi karena Allah, duna syai'in siwahu, bukan karena sesuatu siwahu yang selain Allah. Pada kelompok ketiga inilah yang hebat, yang betul-betul mengamalkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, ya, level yang ketiga ini, kebahagiaan mereka kepada Allah itu. Jadi kebahagiaan mereka itu hanya karena Allah, gitu loh. Bukan karena pengen naik surga, bukan karena nanti diselamatkan dari neraka, bukan karena pengen usul, bukan. Tetapi kebahagiaan mereka di kelompok ketiga itu billahi karena Allah. Duna syai'in, tiada sesuatu siwahu yang selain Allah. Tadi tidak ada sesuatu apapun kebahagiaan mereka kecuali hanya kepada Allah. Dengan ditandai seperti ini, fanuna an anfusihim, mereka telah fana, telah melebur an anfusihim dari dirinya. Jadi mereka dirinya itu sudah tidak lagi dirinya itu tidak lagi dilihat, sudah setiap kebaikan, setiap amal yang ia lakukan itu semuanya dileburkan kepada Allah. Fanuna an anfusihim, meleburkan an anfusihim, mereka meleburkan an anfusihim dari dirinya, meniadakan dirinya, maksudnya meniadakan dirinya. Bakuna birobbihim, bakuna mereka hanya mengekalkan birobbihim, yang ada hanyalah Tuhan mereka. Fa'in dhaharat minhum ta'atun, fa'in dhaharat maka jika muncul atau keluar minha dari ketaat, minhum dari mereka pada kelompok ketiga ini, apa ta'atun, ketaatan, fal minnatu lillah. Kalau yang muncul pada kelompok yang ketiga itu, yang hadir, ya, itu adalah ketaatan, yang hadir adalah kesolehan, yang hadir adalah amal yang baik, maka falminatu billah, falminatu maka itu merupakan peparing, pemberian, falminah lillahi kan Allah, ya. Jadi andaikan dia melakukan kebaikan, kesolehan, ketaatan, maka falminah lillah hanya karena Allah, ya. Wa in dhaharat minhum maksiatun, wa in dhaharat maka jika muncul
atau datang bisa zuharat minhum pada mereka atau dari mereka orang kelompok ketiga maksudnya. Apa maksiatun kemaksiatan? Kalau yang muncul itu kesalahan, itu kemaksiatan, iktadiru, mereka itu beriktidar lillahi kepada Allah, adaban sebagai etika ma'allah bersama Allah. Artinya dengan model bagaimana? Layang kusut tiada berkurang apa farhum, rasa bahagia mereka. Indoharut minhum silatun, indoharut jika keluar, jika muncul minhum pada mereka apa silatun atau zalatun, kesalahan. Andaikan ada kesalahan, andaikan ada dosa, ada kekhilafan ya pada mereka itu, maka kebahagiaannya kepada Allah tidak mengurangi kebahagiaannya, kebanggaannya kepada Allah. Umpamanya dia melakukan kemaksiatan, kesalahan atau dosa, bahwa kebahagiaan, kegembiraannya kepada Allah juga tidak terkurangi, ya tidak terkurangi, tidak minus. Begitu juga wala yazidu, dan tiada bertambah, ya bertambah apa itu kebahagiaan mereka indhoharat jika muncul minhum dari mereka apa taatun, ketaatan. Andaikan dia pergi haji berkali-kali, andaikan dia alim, andaikan dia khatam Quran itu setiap minggu, ya ahli ibadah, pokoknya luar biasa ibadahnya itu, maka tidak membuat dia itu bangga banget, ya tidak semakin bertambah. Jadi tidak merasa berbangga diri, tidak. Andaikan berbangga diri itu bertambah itu, ya bangganya itu karena itu peparingnya Allah, bukan perbuatan yang ia lakukan itu sumber dari dia, bukan. Maka itu wala yazidu, dan tiada bertambah, yaitu kebahagiaan mereka indhoharat jika yang muncul minhum pada mereka taatun, sebuah ketaatan. Apa taatun? Sebuah ketaatan, au yaqdotun, atau kesadaran. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka ibadahnya itu billahi, dengan Allah, walillahi, dan karena Allah. Karena ibadah mereka itu dengan Allah dan karena Allah, dan mereka itu min ahli la haula wala quwwata illa billah. Inilah karena mereka itu sudah menyematkan akidahnya, ya karena mereka itu termasuk golongan orang-orang yang ahli mengucapkan, ya ahli mengamalkan la haula, tiada daya, ya wala quwata, dan tiada kekuatan illa billahi, kecuali daya dan kekuatan itu bersumber dari Allah. Wahum, adapun kelompok yang ketiga ini itu al-arifuna, orang-orang makrifah, orang-orang ahli makrifah, orang-orang yang sudah kenal billahi, kepada Allah. Wa in dhaharat, maka jika muncul mingga padamu ayyuhal muridu, wahai murid thariqah, apa taatun, sebuah ketaatan. Kalau yang datang, artinya kalau kamu bisa melakukan ketaatan, murid thariqah, au ihsanun, atau kebaikan. Fala tafrah, ini fala tafrah, jangan kamu merasa berbangga biya dengan ketaatan. Min haitsu, dari sisi innaha, sesungguhnya ketaatan itu barozat keluar atau muncul atau bersumber apa ketaatan minka dari murid thariqah, orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang ahli ibadah. Kalau sampean, kalau kamu bisa melakukan ketaatan, kalau kamu alim, kalau kamu hebat, ya datang pada dirimu, ada pada dirimu kebaikan, kesolehan, ketaatan itu, jangan kamu berbahagia karena itu, karena kehebatan, karena kesolehan itu. Kesolehan itu yang muncul dari kamu, jangan merasa itu muncul dari kamu. Jangan merasa kealiman itu bersumber dari diri. Jangan merasa berbahagia dengan kesalehan, dengan ketaatan, ya ketaatan yang kamu lakukan itu bersumber dari kamu. Itu salah besar, ya. Tetapi demikian fatakun, sehingga menjadikan engkau, kalau kamu berbahagia dengan kealimanmu, karena ini usaha saya. Kalau kamu merasa bahagia, bangga diri dengan kesalehan dan ketaatanmu, ini adalah ketaatan saya,
Maka kalau model seperti itu fatakuna, sehingga ada siapa engkau itu musyrikan, orang yang seperti orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, musyrikan sebagai orang yang menyekutukan birobbika, kepada Tuhanmu. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala padahal Allah Subhanahu wa ta'ala waniyun, tidak butuh angka kepadamu. Allah itu enggak butuh kepada kamu, ya, enggak butuh. Wa anta atika, dan dari ketaatan. Allah enggak butuh, ya, enggak butuh. Andai kan kamu umpamanya ibadah kamu yang luar biasa itu, ya, itu tidak kamu tujukan kepada Allah, Allah enggak butuh. Enggak butuh. Allah sudah cukup mulia. Andai kan seluruh jagat raya ini enggak menyembah Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Loh, ini diatur sama Allah. Begini loh caranya ibadah itu. Ya, jangan sampai kamu mensekutukan. Jangan sampai kamu mengiktimatkan apa yang hadir pada dirimu itu merupakan salah satu hasil yang bersumber dari diri. Segala sesuatu itu mari kita iktimatkan kepada Allah. Ya, fa innal ta'ala ghaniyun, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, tidak butuh agak kepadamu. Wa anta atika, dan dari ketaatan. Wa ghaniyun, dan Allah tidak butuh ayut taja ila mayutihu. Allah sudah cukup, tidak membutuhkan kepada orang yang taat. Ya. Ila ghaniyun ayut taja, akan dibutuhkan ilaman kepada orang yuti'uhu, yang taat. Siapa man kepada Allah siwahu, yang kepada Allah siwahu selain Allah. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh siapa Allah Ta'ala, wa man jahada, wa man, dan adapun barang siapa jahada, yang berjihad, fa innama yujahidu, maka sesungguhnya dia telah berjihad di nafsihi, untuk dirinya. Jadi apa-apa itu kesungguhan kamu, ibadah kamu itu sungguhnya bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Maka itu, ini cuma Allah ngasih cara. Begini loh, sebagai hamba itu niatkan ibadahnya itu kepada Allah. Andai kan kamu tidak niatkan kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Karena pada dasarnya bahwa ibadah itu akan lari pada dirimu, bukan untuk kepentingan Allah. Maka itu andaikan seluruh makhluk sejagat raya itu enggak menyembah Allah, tidak mengurangi terhadap kemuliaan Allah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu untuk dirinya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itulah ghaniyun, betul-betul kaya, anil alaminan, ya, terhadap alam semesta. Wa qala, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam hakian, dengan menceritakan an rabbihi, dari Tuhannya, ya, Tuhannya, an rabbihi, dari Tuhan Allah azza wa jalla. Artinya ini hadis ini adalah hadis qudsi. Mengatakan begini hadisnya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu, ya, ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, andaikan sesungguhnya seluruh orang-orang dahulu di antara kalian, wa akhirakum, dan seluruh orang-orang, ya, seluruh orang-orang nanti yang hidup di akhir dari kalian, wa insakum, dan seluruh manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan seluruh jin-jin di antara kalian, kamu mereka ada ala atqa qalbi rajulin wahid, ala atqa, atas, ya, atqa lebih kuat, ala atqa qalbi rajulin wahid, atas lebih kuatnya hati seorang yang satu, mazada, tiada bertambah, apa zalika, itu awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, fi mulki, di dalam
kekuasaanku syai'an sedikit. Artinya begini. Jadi andaikan orang-orang yang hidup di awal dulu di antara kalian, artinya dari kelompok manusia dan kelompok apapun, dan nanti pada akhirnya ya orang-orang itu, dan dari kelompok orang-orang awal dan kelompok pendahulu orang-orang dulu, kelompok orang-orang akhir, dan manusia dan kelompok manusia dan jin. Ya. Itu sekalipun mereka menyembah kepada Allah atau tidak menyembah, bahwa itu tidak menjadikan bertambah katanya. Dia ada bertambah. Dia mau menyembah aku maupun tidak menyembah aku tidak membuat bertambah ala mulki atas kekuasaanku syai'an sedikit pun, tidak ada pengaruhnya. Begitu intinya hadisnya. Untuk itu kamu luruskan ibadahmu itu sesungguhnya untuk kamu sendiri. Itu loh. Al-hadis wafrah, dan berbahagialah, bergembiralah engkau biha dengan ketaatan. Min haitsu, dari sisi innaha, sesungguhnya ketaatan itu hadiyatum minallahi, merupakan hadiah dari Allah. Ilaika, kepada tadullu, yang menunjukkan ala annaka, tadullu yang menunjukkan apa hadiah, ala annaka, atas sesungguhnya engkau itu min madhahiri karomihi, termasuk ya menjadi penampilan, menjadi bukti apa? Bukti dari kedermawannya Allah, wa fadlihi, dan bukti karunia-Nya Allah, wa ihsanihi, dan kebaikannya Allah. Saya ulangi lagi, wafrah, kamu berbahagialah dengan ketaatan itu. Yaitu dengan apa? Ketaatan itu merupakan hadiah dari Allah. Bahagiamu itu atas kamu bisa melakukan kebaikan, kesolehan itu, bahwa kebaikan itu merupakan hadiah. Itu semestinya ya, yang berasal, yang bersumber dari Allah, yang diberikan Allah kepada kita, yang menunjukkan, sekaligus menunjukkan bahwa hadiah itu merupakan satu penampilan akan bukti akan kedermawannya Allah, bukti fadlnya Allah, bukti baiknya Allah. Allah itu baik, Allah itu dermawan, Allah itu nggak bakhil. Ya. Jadi andaikan kamu bisa melakukan kebaikan, kesolehan, itu berbahagialah, karena kebaikan yang hadir kepada kamu itu merupakan hadiah dari Allah, yang itu sekaligus menjadikan bukti bahwa Allah itu dermawan, dan itu sekaligus bukti bahwa Allah itu murah akan fadlnya, murah akan rahmatnya kepada manusia. Fal farhu, maka adapun bahagia, innama huwa, bahwasanya huwa adalah farh, bifadlillahi, karena fadlnya Allah. Jadi yang wajib kita berbahagia atas segala apa yang kita lakukan itu sesungguhnya itu merupakan fadlnya Allah. Ya, bifadlillah wa birahmatihi, dan karena rahmat. Jadi kebahagiaannya hidup ini ya karena itu aja, karena fadl dan rahmatnya Allah. Jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, sudah ya, cukup itu. Kalau enggak, ya kamu bohong ketika kamu mengatakan iya karena butuh wa iya karena stain. Qala ta'ala, qul, nah ini, qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, karena sebab karunia-Nya Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmatnya Allah, fa bidzalika, dan karena itu fadlnya Allah itu falyafrahu, maka hendaklah mereka itu berbahagia, bergembira. Jadi bergembira itu boleh hanya karena hidup ini, kebaikan ini, apa yang kita miliki ini merupakan karena Allah. Bahagianya di situ. Oh, alhamdulillah bisa melakukan kebaikan, berarti telah dikasih hadiah oleh Allah. Hadiahnya Allah ya berupa kebaikan, kamu bisa melakukan kebaikan itu merupakan hadiah Allah. Kebahagiaan itu merupakan rahmat, itu merupakan apa, fadl di situ. Ya, dan itu jauh lebih agung kemuliaannya, jauh lebih baik dari apa yang kamu cintai, dari apa yang kamu miliki, maksudnya dari apa yang kamu miliki di alam semesta ini. Apakah itu emas, apakah itu kekayaan yang sangat apa ya, yang sangat mahal menurut kalian itu apa ya?
dengan kebahagiaan atas semua fadl Allah, itu menjadi apa? Menjadi nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fadlullahi, maka adapun karunia Allah, huwa adapun fadlullah itu hidayatuhu, merupakan hidayahnya Allah, wa taufiquhu, dan pertolongannya Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah. Huwa adapun itu semua adalah ijtabahu, ya, pilihannya Allah, wa taqribuhu, dan dekat kepada Allah. Wakila, dan sebagian ada yang berpendapat fadlullahi, adapun karunia Allah yang dimaksudkan dengan fadl Allah itu al-islamu, Islam. Sedangkan yang dimaksudkan rahmat wa rahmatuhu, dan adapun yang dimaksudkan dengan rahmat Allah itu Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Wakila, dan sebagian berpendapat fadlullahi, adapun karunia Allah itu hidayatuddin, merupakan hidayah agama. Wa rahmatuhu, adapun rahmatnya Allah, ini menafsiri ayat fabidzalika qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan fadl, apa yang dimaksudkan dengan rahmat. Nah, sedangkan sebagian pendapat mengatakan fadlullah, adapun fadlnya Allah itu adalah hidayatuddin, merupakan petunjuk agama. Wa rahmatuhu, adapun rahmatnya Allah itu jannatul naim, adalah surga yang nikmat. Wakila, dan sebagian ada yang berpendapat menafsiri tentang bifadlillah wa birahmatihi. Fadlullah, adapun fadlnya Allah itu tauhidud dalil, mentauhidkan kepada Allah berdasarkan dalil, wal burhani, dan berdasarkan argumentasi. Wa rahmatuhu, adapun yang dimaksudkan rahmatnya Allah itu tauhidus syuhudi, mentauhidkan dengan melalui menyaksikan, wal ayani, dan dengan kasat mata. Wakila, dan sebagian ada yang berpendapat wakila, dan dikatakan ghairu dzalika, apa ghairu dzalika, selain madzukira minal aqwal. Wallahu taala a'lam. Wallahu, adapun Allah taala yang maha luhur, Allah itu a'lamu, jauh mengerti, jauh memahami dari apa yang dimaksud dengan bifadlillah wa birahmatihi. Walamma kana al-farhu, maka ketika ada al-farhu, kegembiraan, bitaati, karena ketaatan, qad yatawahamu, nah ini kadang-kadang akan bersengaja, yatawaham, wahama, akan bertawahum, akan berangan-angan. Qad yatawahum, kadang-kadang berangan-angan ketika bahagia karena ketaatan. Ya, ketika walam makan al-farhu bitta'ah, ketika merasa bahagia dengan ketaatan, qad yatawaham, kadang-kadang yang dimaksudkan mengangan-angankan annahu, sesungguhnya al-farh itu far'u ru'yatiha, yaitu melihat, itu apa? Far'u ru'yatiha, menjadi cabang penglihatan kepada taat, ketaatan, wan nadhuri, dan melihat ilayah kepada taat. Rafa dzalika, rafa, maka akan menghilangkan, akan mengangkat siapa Allah, dzalika, akan seperti itu biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya musannaf. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian berikutnya, yaitu pada kata mutiara ke-57. Kita akhiri di siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.